Tugas 2.3 A. 8 koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD, Guru SMP Negeri 3 Batam. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Tugas 2.3 A. 8 koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik, meliputi 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 3. Koneksi antar materi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman, materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Elemen-elemen coaching yang diambil dari beberapa pengertian coaching yaitu 1. Adanya kolaborasi antara coach dan coach untuk menemukan solusi dari suatu masalah. 2. Coach berperan sebagai fasilitator yang akan menawarkan beberapa alternatif penyelesaian masalah bagi coach, dan coach yang membuat keputusan dengan cara yang diyakini dapat mencapai tujuannya. 3. Coaching adalah suatu alat atau kegiatan untuk membantu coach. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajari. Coaching dalam konteks pendidikan. Sistem Among, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan Handayani, semua kekuatan diri pada murid. Sebagai seorang guru pendidik Pamong, dengan semangat Tutwuri Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat Among menuntun. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coach untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coach yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Oleh sebab itu, 4 cara berpikir ini dapat melatih guru coach Pamong dalam menciptakan semangat Tutwuri Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coach, rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata, frasa kunci pada definisi coaching, yaitu, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Berikut adalah penjelasan ketiga prinsip tersebut. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coach-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan. 2 arah, memicu proses berpikir coach dan memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh presence. Kehadiran penuh presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach, atau, dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching.
Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Alur percakapan Tirta. 1. Tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada. 3. Rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. 4. Tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru mencapai tujuan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya ada dua paradigma proses utama yang menjadi landasan untuk menjalankan supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Salah satu bagian dalam tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas atau biasa disebut sebagai supervisi klinis. Supervisi klinis adalah rangkaian kegiatan berpikir dan kegiatan praktik yang dirancang oleh guru dan supervisor dalam rangka meningkatkan performa pembelajaran guru di kelas dengan mengambil data dari peristiwa yang terjadi, menganalisis data yang didapat, merancang strategi untuk meningkatkan hasil belajar murid dengan terlebih dahulu meningkatkan performa guru di kelas. Siklus dalam supervisi akademik pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni praobservasi, observasi, dan pasca. Supervisi akademik dengan paradigma prinsip berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah, dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, dan model, menetapkan jadwal dan mempersiapkan ragam instrumen. Kegiatan tindak lanjut berupa kegiatan langsung atau tidak langsung seperti percakapan coaching, kegiatan kelompok kerja guru di sekolah, fasilitasi dan diskusi serta kegiatan lainnya di mana para guru belajar dan lewat berbagi memiliki ruang pengembangan kegiatan. Semua kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan diri untuk pengembangan dan meningkatkan kompetensi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Setelah mempelajari modul coaching untuk supervisi akademik, saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Saya yakin bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam penyelesaian masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika menceritakan masalahnya kepada saya. Saya juga menjadi lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapat kesempatan beberapa kali untuk mempraktikkan proses coaching bersama rekan yang lain. Saya merasa melalui modul coaching untuk supervisi akademik membantu saya untuk tumbuh dan berkembang serta bermanfaat untuk saya aplikasi dalam mengembangkan potensi rekan sejawat melalui coaching untuk supervisi akademik yang tujuan akhirnya berdampak dan berpihak pada murid menjadi lebih baik lagi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang sudah baik dan berkembang dengan baik dalam diri saya setelah mempelajari modul coaching untuk supervisi akademik ini adalah, saya jadi lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia supervisi akademik.
Melalui praktik coaching untuk supervisi akademik yang saya laksanakan, saya telah mampu untuk melakukan coaching menggunakan alur Tirta dengan baik. Saya juga sudah mampu untuk menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan baik, serta telah mampu untuk menguasai kompetensi inti coaching dengan baik. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Kompetensi yang akan saya tingkatkan terkait coaching untuk supervisi akademik adalah, saya akan lebih fokus pada coach saya saat melakukan coaching. Saya juga akan berusaha untuk mengarahkan coach saya dalam menemukan solusi atas masalahnya melalui pertanyaan berbobot pada coach sehingga mampu menggali lebih dalam lagi potensi dirinya tanpa adanya asumsi pribadi dari saya. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua bagi murid, serta dapat menjadi coach bagi rekan sesama. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Keterkaitan keterampilan coaching dengan supervisi akademik yaitu coaching digunakan dalam supervisi akademik untuk membantu rekan guru dalam memaksimalkan dan mengembangkan kompetensi diri. Melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain. Karena dalam coaching seorang coach mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching memberikan sebuah dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri yang seringkali hilang dari sebuah rangkaian supervisi. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam metakognisi, dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik sejatinya adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga penerapan konsep coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, agar kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Ketika melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang perbedaan jabatan, karena dalam di sini terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik, terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru, sehingga dapat menggali potensi bukan menilai, pada akhirnya terwujud supervisi akademik yang memberdayakan. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi akademik menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru,
sehingga kegiatan supervisi ini hanya menjadi kegiatan mencari kekurangan guru dan guru merasa terbebani ketika di supervisi akademik. Tantangan utama adalah merubah mindset bahwa supervisi akademik pada dasarnya adalah proses kolaborasi yang memberdayakan. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Untuk mengatasi masalah tersebut saya dapat melakukan sosialisasi tentang apa sebenarnya supervisi akademik menggunakan konsep coaching itu beserta contoh penerapan nyata. Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat, sehingga ketika menghadapi masalah tidak segan untuk meminta disupervisi. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang. Dibutuhkan ide melalui jawaban dari orang, sebuah keterampilan coach. Berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat lebih baik. Koneksi antar materi. 1. Pengalaman masa lalu. Saya selama ini melihat dan merasakan peran supervisi akademik dalam proses pengembangan diri saya sebagai alat evaluasi dan refleksi diri dalam melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas diri. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. 2. Penerapan di masa mendatang. Penerapan di masa yang akan datang, saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Melalui praktik baik coaching terhadap murid dan rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip dan kompetensi inti coaching, saya dapat memaksimalkan peran sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi salah satu proses untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang diupayakan benar-benar fokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan sebagai bentuk pengembangan diri dalam menguatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Rangkaian supervisi akademik merupakan suatu usaha yang mendorong perbaikan dan pengembangan yang memberdayakan sehingga menjadi kunci pembuka pengembangan potensi diri dalam memaksimalkan kinerja, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses supervisi akademik, masalah yang muncul sudah tentu masalah tentang pembelajaran dan dunia pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita jadikan sebagai salah satu patokan penggalian informasi identifikasi dari masalah yang ada, dan juga dapat kita jadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang timbul. Sehingga kita bisa menuntun coach kita untuk menemukan solusi permasalahannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional (PSE). Dalam proses supervisi akademik, sangat diperlukan penerapan kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik bagi coach maupun coach. Coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan dirinya dan menuntun coach untuk menemukan solusi atas masalahnya. Coach juga perlu menerapkan teknik stop guna menghadirkan mindfulness saat proses coaching, sehingga ia akan fokus pada masalah coachingnya, dan coach juga akan lebih fokus dalam proses identifikasi sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai atas masalah yang dihadapi. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching memberikan sebuah dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri yang seringkali hilang dari sebuah rangkaian supervisi. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam metakognisi, dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada
Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.